Kemudian di saat yang sama juga akan mengidentifikasi lembaga khusus mana, pusat kegiatan belajar masyarakat mana, SKB mana, BPKB mana yang kiranya pantas untuk mendapatkan CSR itu. Karena kami tidak ingin CSR itu akan menjadi bancakan nasional, bagi-bagi uang, khusus dan sebagainya. Kami akan memonitoringnya. Perusahaan juga dipersilakan untuk memonitoringnya. Kendati pun fakta lapangan kita menemukan ada perusahaan yang mengatakan pada kami, Bapak keluar saja uangnya. Kalau memang itu dibingungkan, kami juga siap mengelola uangnya, menseleksi lembaganya, kemudian mendistribusikannya, termasuk membantu hasil produk barang dan jasa untuk diserap pasar. Dan kami juga menyiapkan diri untuk diperiksa oleh kantor akuntan publik. Karena yang kami kelola adalah dana dari perusahaan yang kita bantu melaksanakan program CSR-nya. Selanjutnya di sini juga ada semacam rancangan nota kesepahaman antara BPPNFI Regulasi 8 dengan korporasi tentang pelaksanaan corporate social responsibility melalui program-program PAUD. Tentunya ini bisa saja berubah sesuai dengan kemauan perusahaan. Intinya begini, kami di Balai ini menyadari kami adalah pelayan masyarakat. Yang namanya masyarakat juga termasuk masyarakat dunia industri. Kami bisa melayani. Kemudian juga untuk menerjemahkan nota kesepahaman ini, maka kita akan realisasikan, dedikasikan melalui akad kerjasama tripartit dan ini tentunya antara perusahaan kami dengan lembaga-lembaga PAUD terpilih. Kemudian juga saya akan bapak Ibu ini mengenai daftar penerimaan tenaga kerja di 2011 ini cukup banyak. Dari sekian ini tidak semuanya bisa kita realisasikan karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan butuh saja pendanaan. Karena pendanaan dari pemerintah itu kan tidak semuanya dibuat untuk kita. Kemudian juga di sini kami sajikan rencana pengembangan wirausaha untuk di regional 8 ini. Tentunya kita juga akan memfasilitasi antara nanti masyarakat sasaran dengan dunia usaha. Kemudian mari kita lihat di bagian akhir ini kita melihat data antisani 2346, kemudian data khusus sekolah SD, SMP, SMTA, data utasa, data pengandung usaha produksi. Ini saya pikir sangatlah layak kalau kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat ada data juga lembaga penyelenggara PAUD. Untuk regional 8 ini kita mempunyai 3.291. Jadi umpamanya ini ada pabrik otomotif A, umpamanya ingin mengembangkan jaringannya, silakan gunakan fasilitas kami. Totalnya ada 3.291. Begitu pula umpamanya perbankan, karena memang kita berlaku di masyarakat luas. Bahkan biasanya di dalam pilkada para calon gubernur wali kota bersama program. Saya berharap dari kami nanti dengan kerjasama dengan terhubungnya jembatan ini, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, maka daya beli pun akan meningkat. Kalau daya beli meningkat, ini merupakan pasar yang baik untuk dunia usaha. Akhirnya akan kami sajikan kepada Bapak Ibu moto kami. Kau putus sekolah, kau belum bekerja, kau jangan putus asa. Program PKP solusinya. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Yesus. Terima kasih luar biasa.
proposal dari Balai Pengembangan Pendidikan dan Permodalan Probolinggo 8 Papua kepada Bank Mandiri. Pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Itu untuk Provinsi Papua itu sedang mencanangkan satu program Minamulita yang kebetulan pusat kegiatannya ada diutamakan di distrik Muara Kami. Oleh karena itu sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai dipersiapkan dan sampai sekarang kalau dari data yang saya terima sudah hampir 300 kan yang sekarang sedang dilakukan oleh pengusaha lokal. Oleh karena itu terkait dengan itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama dari analisa data yang saya terima itu dari sekian itu kurang lebih sekitar 30 ton per hari produksinya, dan ini apabila dikonsumsi dalam bentuk ikan segar jelas tidak memungkinkan untuk pemasarannya, karena di lain Muara Kami di provinsi yang lain ada beberapa tempat di kantor mereka. Dan hari tadi malam sama juga mereka ada titip sama ada tabrak anak-anak antara ada ibu dan mereka taruh mobil dan motor di tempat saya. Nah itu belum ambil mobil dengan motornya. Saya mau selesaikan dengan kekeluargaan, tapi tadi malam yang seperti itu kita mau berikan kesempatan kepada mereka untuk yang baik, tapi anak-anak kadang-kadang mereka tidak mengerti hal ini. Nah itu kami pernah masyarakat sendiri dan Agus untuk orang Papua ya seperti itu. Jadi saya pikir untuk dalam keluarga mungkin kita akan kerjasama untuk bagaimana untuk mendidik mereka anak-anak ini, tiap gereja, pemerintah dengan teman-teman polisi untuk kita bisa membangun mereka ini bagaimana. Untuk ini kita harus perlu disiapkan, dan saya lihat seperti itu akhirnya kami buat satu komitmen dari bagian gereja dan kami mempersiapkan anak-anak sendiri itu dari umur 3 sampai 14 kami akan didik mereka dengan cara bagaimana menanamkan nilai-nilai untuk kehidupan yang baik anak-anak itu. Karena yang sudah besar kami lihat itu agak susah, maka saya ada mendidik anak-anak itu usia 3 sampai 14 itu ada 225 anak yang ada sementara saya mendidik mereka. Dan itu salah satu saya melihat mereka tadinya orang yang susah untuk melakukan sama orang tua di sekolah malam-malam dulu, tapi sebenarnya kami didik mereka ada 224 orang itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya pikir untuk kita generasi muda ke depan dari sejak anak-anak ini untuk kalau kita didik mereka dengan baik, tanamkan nilai-nilai hidup mereka dengan baik, itu sesuatu akan terobosan baru akan terjadi untuk ke depannya. Jadi mungkin ini kita akan perlu selain kita akan memikirkan orang yang dewasa, tapi yang tadi saya lihat ini anak-anak ini kita siapkan betul-betul supaya 10 tahun ke depan ya sesuatu yang luar biasa. Jadi sementara kami gereja seperti itu dan kami ada memikirkan dari usia 3 sampai 14 kami akan mempersiapkan itu, ada beberapa denominasi kami kumpulkan dan kami siapkan mereka setiap minggu 3 kali kami ketemu dan kami berikan tanamkan nilai-nilai kepada mereka, dan saya pikir itu mulai berjalan. Jadi mari mungkin kerjasama teman-teman dari sini dan mereka kita membangun untuk generasi muda ini dari anak-anak yang di sini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pohon dalam tahun 2012 ini kita bekerjasama dengan BPPH sedang membuat kegiatan sebanyak kurang lebih 15.000 pohon dan sehingga ada sekitar 500. Nah untuk itu mungkin sekedar informasi saja bahwa kalau kita melihat sekarang ini program penanaman pohon cukup semarak ya di Indonesia, bahkan mungkin ada program-program yang terkait dengan. Namun di sini kita
memberikan secara kual langsung baik dalam bentuk bibit maupun polybag. Ada 2 jenis, yaitu bibit sengon dan tradisi. Untuk jenis sengon di sini yaitu jenis Pancataria, dan untuk sengon di sini jenis sudah kurang lebih mencapai 300.000 bibit untuk tahun 2011, dan untuk polybag juga sama, sudah mencapai kurang lebih sekitar 300 bibit dan polybag secara gratis. Untuk bibit ada 2 jenis, yaitu tradisi dan sengon. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada. Jadi di tahun 2012 ini stok kami yang sudah siap itu ada kurang lebih sekitar 100.000 polybag, dan bibit ada kurang lebih sekitar 1 juta bibit. Jadi bagi teman-teman yang mau berpartisipasi bisa langsung bergabung sekarang juga. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan begitu ya? Bisa ya? Terima kasih, kami tunggu. Silakan Bu. Terima kasih. Kerajinan tangan. Perlu saya sampaikan di sini, saya sangat senang bahwa pada hari ini kami diundang dan hadir di sini adalah dari bank hampir semua, dari perusahaan-perusahaan. Saya mau sampaikan bahwa kami PKBM Panjalan Kasih sejak 2010 memang pada saat formal, non formal buat proposal, padahal kami selalu tergantung dengan proposal, dan kami mau incer ILO. Kami dilatih untuk tenaga kerja mulai dari kecantikan, dan dari 30 orang anak Papua semua itu dilatih kecantikan, dan 20 orang sudah bekerja di salon-salon sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2010 sebenarnya kami sudah agak putus asa karena kami pikir formal sudah alihkan yang kegiatannya non formal, sehingga tapi kami tetap jalan. Dan pada tahun 2010 pun itu New Said Serasi turun survei ke kami, dan beliau melihat bahwa kegiatan kami sangat begitu baik. Ada hampir 90% anak Papua yang ada di kami, dan PKBM kami ada di Tuhan, Pak Agus itu mengajar di kami, dan mereka boleh lihat tempat kami sangat begitu kecil, hanya 3 ruang, tapi murid begitu banyak. Dan pada tahun 2010 kami diincar oleh New Said Serasi, dan mereka hasil visitasi, mereka membuat kerjasama dengan kami dengan dana 535 juta. Tahap pertama selama 8 bulan, administrasinya, terus usahanya. Itu untuk PKBM, bukan untuk warga belajar. Dan apa seperti Bapak bilang tadi, kepercayaan, kami jaga betul kepercayaan ini. Dan tahap kedua dari 15 lembaga, bukan PKBM hanya satu-satunya kami, diperpanjang lagi 8 bulan, dan turun 15 orang, 10 dari Amerika, 5 dari Jakarta. Dan itu sangat mereka senang. Dan pada saat itu karena ruangan cuma 3, saya memang buat peletakan batu pertama, dan sekarang lagi dibangun 2 tingkat. Itu bukan dana dari Serasi, karena mereka tidak berikan dana untuk bangunan, hanya bagaimana kami dana itu kami atur bagaimana supaya kami punya gedung bisa melayani anak-anak yang begitu banyak. Dan tahap kedua ini, masa dari luar bisa membantu kami? Saya pikir bank dengan perusahaan ada pos-pos yang untuk masyarakat. Saya pikir itu mungkin Bapak, supaya pada saat ini juga saya berterima kasih kepada Bapak bisa memfasilitasi sarana ini. Dan mungkin dari hati kami, karena saya sudah seumur segini, tapi anak-anak Papua masih banyak yang perlu dibantu. Terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini Pak bahwa kami mewakili dari CSR Pertamina. Kebetulan Pak Juni Adam lagi dinas ke Jawa, sehingga manajer full retail BBM mengamanatkan ke saya. Kebetulan saya juga baru 1 minggu di sini Pak. Saya ini baru 1 minggu. Kalau saya jalan sendiri ke sini mungkin saya kebingungan saya jalan tadi. Cuma karena ada supir saya kebetulan orang yang sudah lama di sini, ya saya sampai ke sini Pak. Sebenarnya saya tadi dari jam 10 saya tinggalkan kantor sampai di sini hampir jam 12 juga Pak. Kami CSR kebetulan dinas, saya kebetulan menangani PKBL.
Jadi kebetulan saya manajer tugas di Jatim Balinus. Jadi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi saya koordinator manajer PKBL Jatim Balinus. Pada kesempatan ini kami memang tadi berbincang-bincang dengan staf dari BPN ini bahwa saya sekarang ini mau mencari home industry, karena saya lihat kemitraan mitra binaan dari PKBL ini, saya lihat kebanyakan dari perdagangan, sehingga kami kesulitan nanti kalau dari kantor pusat kami di Jakarta, Pertamina Jakarta, meminta untuk ikut pameran, mungkin hanya region Maluku Papua yang bisa kirim, karena belum mempunyai yang produk-produk unggulan. Jadi belum mempunyai produk-produk unggulan. Namun sebelum saya ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa apa itu PKBL. Saya rasa itu semua badan usaha milik negara itu tahu itu apa PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Itu hampir mirip dengan CSR. Cuma bedanya CSR itu memakai dana operasional perusahaan, sedangkan PKBL keuntungan dari perusahaan. Keuntungan dari perusahaan 2% disisihkan untuk membantu pengusaha kecil, dan ada juga bantuan langsung mengenai bina lingkungan. Memang saya bahwasanya PKBL itu sudah ada di Jayapura. Dulu itu di bawah Makassar, Pak. Jadi dulu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kebetulan juga saya manajernya waktu itu. Waktu saya masih menjabat di Makassar, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan mitra binaan yang ada di Maluku dan Papua itu kurang lebih 4.000 mitra binaan. Jadi cukup besar, Pak, cukup besar. Tapi besar juga yang macetnya di sini, Pak. Besar juga macetnya. Jadi ini satu tantangan bagi saya untuk penyaluran PKBL. Perlu kami sampaikan bahwasanya yang kita beri, yang bisa bermitra dengan PKBL mencapai 1M. Jadi usaha kecil yang omsetnya belum mencapai 1M, asetnya tidak lebih dari 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, ya Pak. Dan kedua, belum menjadi mitra, termasuk bank-bank itu ada. Tapi mungkin selama ini yang kalau di Kementerian BUMN mungkin ya Pertamina lah mungkin yang paling besarlah penyaluran dari program kemitraan maupun bina lingkungan. Untuk CSR-nya sendiri, Pak, Jayapura. Dan CSR ini juga seperti Bang Pelin tadi itu, ini sudah lama, Pak, di Jayapura ini sudah lama dilaksanakan. Cuma waktu itu di bawah Makassar, jadi tidak terlalu menggaung, Pak. Padahal banyak yang kita sudah bantu.